Hai guys, balik lagi bersama gue Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Ayo ngaku, siapa nih di sini yang ingin jadi presiden? Nah, kira-kira jurusan apa dan kampus mana yang harus diambil agar bisa menjadi presiden? Tentunya sebagai seorang pemimpin, apalagi presiden, harus bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya. Untuk jurusan kuliahnya sendiri, gak harus memilih program studi tertentu kok. Presiden-presiden Indonesia pun merupakan lulusan dari berbagai jurusan dan kampus loh. Untuk mengetahui jurusan dan kampus yang diambil oleh presiden kita, yuk cek informasi berikut ini. Di urutan pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Semuanya pasti tahu dong presiden pertama Indonesia ini. Setelah beliau tamat dari SMA, beliau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang dalam bahasa Belandanya yaitu Technische Hogeschool te Bandung, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Presiden Soekarno mengambil jurusan kuliah Waterboekunde atau Tata Bangunan Air, yang dalam perkembangannya ia ternyata lebih berminat untuk menjadi arsitek bangunan umum. Ia dinyatakan lulus pada 25 Mei 1926 dan diwisuda pada 3 Juli 1926. Di urutan kedua yaitu Bapak Soeharto. Setelah lulus SMP, Presiden Soeharto sebenarnya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak terlaksana akibat kendala ekonomi. Hingga pada tahun 1942, beliau melihat pengumuman penerimaan anggota Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda, dan akhirnya Soeharto pun mendaftarkan diri dan diterima sebagai tentara. Namun sayangnya, beliau hanya sempat bertugas selama 7 hari dengan pangkat sersan, karena Belanda telah menyerah pada Jepang. Di urutan ketiga yaitu B.J. Habibie. Presiden yang terkenal cerdas ini memilih teknik mesin di Fakultas Teknik ITB untuk jurusan kuliah S1 di tahun 1954. Setahun setelahnya, Presiden ketiga Indonesia ini melanjutkan pendidikan di Aeronautika dan Astronautika Teknik Penerbangan dengan memilih spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westfalen, Aachen, Jerman Barat. Dan beliau sukses menerima gelar diploma yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ingenieur pada 1960 serta Doktor Ingenieur pada 1965 dengan predikat terbaik yaitu summa cum laude. Selanjutnya di urutan keempat yaitu Bapak Abdurrahman Wahid. Presiden Indonesia yang akrab disapa Gus Dur ini menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dengan mengambil jurusan studi Islam pada tahun 1963. Gus Dur pun terlibat aktif dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah perkumpulan tersebut. Di urutan kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, namun masa studinya hanya berlangsung selama setahun dari 1965 sampai 1967 akibat kondisi politik yang enggak kondusif saat itu. Saat situasi mulai membaik, satu-satunya presiden wanita di Indonesia ini kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Lagi-lagi sayangnya Megawati tak menamatkan kuliahnya karena pada tahun 1970 sang ayah Presiden Soekarno meninggal dunia. Di urutan ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya Soeharto, SBY juga merupakan presiden yang berasal dari lulusan militer. SBY menempuh pendidikannya di Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) pada tahun 1973. Setelah itu, ia juga melanjutkan lagi studinya di American Language Course di Texas, Amerika Serikat. Di Amerika, SBY juga belajar di Airborne and Range Course, Fort Benning, dan Infantry Officer Advanced Course sejak 1982 hingga 1983. Bahkan, beliau juga pernah mengambil kursus senjata anti-tank di Belgia dan Jerman pada 1984. Di urutan ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini berkuliah di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Beliau pun berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Kehutanan pada tahun 1985 setelah menyusun skripsi dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Surakarta. Selama berkuliah, Pak Jokowi juga aktif menjadi anggota mahasiswa pencinta alam Silvagama. Nah, dengan melihat informasi tadi, ternyata menjadi seorang presiden tidak harus berasal dari jurusan dan kampus yang khusus ya. Yang terpenting adalah niat dan usaha dalam mengejar cita-cita, serta tidak lelah untuk terus belajar dan mencari pengalaman. Oke, sekian informasi dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.